menguak 3 fakta taktik politik berkelit cari aman ala Sandiaga. Dilansir dari sewot.com. Sejak tampil di panggung politik, berbicara di depan publik dan di depan lawan politiknya dalam masa Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu, tidak sedikit yang menyaksikan kualifikasi seorang Sandiaga Uno. Padahal pendidikan sekolahnya di tempat yang berkelas, lalu kuliahnya pun di Amerika pula. Jika boleh diambil kesimpulan, ada gap atau celah antara kualifikasi Sandiaga dengan posisi yang dia tuju dalam konteks Pilkada Jakarta waktu itu. Akhirnya dia menang dan sangat terlihat tidak menguasai dengan baik tupoksinya. Kiranya Sandiaga sadar diri akan kemampuannya itu. Apalagi yang akan dihadapi nanti adalah seorang Jokowi. Gak perlu sampai ke Jokowi, mesin politik dalam barisan koalisinya saja sebenarnya sudah bikin keder. Ada 9 partai politik, 100 lebih juru bicara, 150-an tim sukses, dukungan belasan kepala daerah setingkat gubernur, belum lagi yang di tingkat bawahnya, para kepala daerah, bupati, wali kota. Apalagi ketua tim sesnya pun Erick Thohir, yang Sandiaga sebagai teman akrab sejak remaja tahu persis bagaimana kualitasnya. Oleh karena itu, sejak awal dengan cerdik Sandiaga terpaksa menerapkan taktik politik berkelit, menghindari konfrontasi langsung secara frontal, alias cari aman. Berikut 3 fakta bagaimana Sandiaga memainkan taktik politik berkelit jelang pertarungan panjang menuju Pilpres 2019. Yang pertama adalah menyasar mahasiswa. Bicara di depan para mahasiswa, Sandiaga pastinya cukup pede. Ini sudah dia jalankan. Dia sudah ke Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA, Universitas Islam Riau UIR, Universitas Dharma Persada UNSADA, dan hari Sabtu kemarin ke Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. Katanya sih tidak kampanye, cuma kasih wejangan. Namun di UMJ hadir dalam acara orientasi mahasiswa baru 29 Agustus silam, Zulkifli Hasan yang menemaninya pun mengendorse Sandiaga sebagai wakil presiden. Bicara di depan mahasiswa sih cincailah bagi Sandiaga. Apalagi yang disampaikan itu adalah tips menjadi pengusaha sukses dengan mencontohkan dirinya sendiri. Ya udah deh, gak ada yang bakal mendebat. Setidaknya dia bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Walaupun belum sampai ke perguruan tinggi ranking atas di Indonesia, sebut saja UGM, ITB, dan UI. Yang kedua, minta para gubernur tak urusi Pilpres. Nah, di sini terlihat bagaimana Sandiaga berusaha sekali untuk menghindari para gubernur ini. Dia pun belaga ngasih tahu, ngasih saran agar para gubernur itu tidak ngurusi Pilpres 2019 dan lebih fokus mengurus wilayahnya masing-masing. Belaga jadi ahlinya, padahal dia sendiri hanya punya pengalaman 10 bulan saja ngurusi sebuah daerah. Gubernur-gubernur ini terpilih atas dasar pilkada yang panjang dan melelahkan. Tugas mereka sebenarnya bagaimana melayani masyarakat dan berfokus di wilayah masing-masing. Jangan ditarik-tarik ke wilayah Pilpres, ucap Sandiaga pada 11 September 2018 silam. Itu realitas politik, pembelajaran untuk kita semua. Tapi kami, Koalisi Prabowo Sandi, sudah perintahkan gubernur maupun kepala daerah untuk fokus membangun wilayahnya. Mereka punya tugas bangun ekonomi, pastikan harga terjangkau, kata Sandiaga.
Pernyataan ini pun akhirnya menjadi blunder karena langsung mendapat balasan telak dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang baru, yang dengan tegas memberikan dukungan kepada Jokowi. Sandiaga pun diminta ngaca, diingatkan tentang dirinya yang pernah jadi juru kampanye bagi Gerindra dan mengunjungi berbagai daerah. Sandiaga akhirnya mengklarifikasi dan meminta maaf atas pernyataannya itu. Di balik semua itu, sebenarnya Sandiaga tengah menghindari terlibat konfrontasi langsung dengan para gubernur terpilih itu, yang orangnya tentu lebih hebat dari Sandiaga. Dan yang ketiga, usulkan KPU kurangi debat. Alasannya untuk menghemat anggaran. Yakin alasannya cuma itu. Dilansir dari Detik.com, Sandiaga mengusulkan KPU meninjau ulang jumlah debat dan kegiatan seremonial terkait Pilpres 2019. Kalau bisa kita ingin ada penghematan, dan yang debat, semua kegiatan seremonial harus kita review ulang menurut saya, kata Sandiaga. Waktu di DKI debat juga begitu. Wah, saling adu dan saling provokasi. Saya malah waktu debat itu diganggu oleh beberapa simpatisan yang menghalang-halangi timer. Ini mesti jadi evaluasi, dan alangkah baiknya kalau acara yang memicu seperti debat itu, kenapa debat itu harus 5 kali? Kenapa nggak diganti aja seperti seminar, nggak usah saling berhadap-hadapan, saling kontok-kontokan seperti itu, saling mengerahkan mobilisasi pendukung. Toh juga mahal biayanya, mahal, ekonomi lagi kurang baik, lapangan kerja susah, anggaran belanja pemerintah sekarang itu terkendala utang banyak, ngapain ditambah lagi? Panjang bener alasannya, ngeles aja kali. Takutkah Sandiaga berdebat lama dengan Jokowi Ma'ruf Amin? Kalah nyali kah? Atau